Halo semuanya, nama saya Muhammad Zakaria. Saya dari ML Machine Learning PET di Bangkit Academy di tahun 2023 batch 1. Saya ingin sharing pengalaman saya tentang bagaimana cara berkomunikasi uh, yang efektif menggunakan framework 7C of Communication. Jadi yang pertama, komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu pertukaran informasi, gagasan, perasaan atau pesan antara dua orang atau lebih. Jadi kalau misalkan seseorang tidak ada pertukaran informasi itu belum disebut dengan komunikasi. Terus komunikasi itu melibatkan pengirim pesan dari seseorang pengirim kepada penerima yang kemudian ia uraikan, mereka pahami dan mereka merespon pesan tersebut. Terus komunikasi dapat terjadi dalam bentuk lisan atau tulisan, bisa visual atau nonverbal. Dan komunikasi ini bertujuan untuk berbagi informasi untuk mempengaruhi perilaku, membangun hubungan dan memahami orang lain. Uh, Lalu bagaimana sih komunikasi yang efektif? Jadi kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas itu bisa disebut efektif dan mudah dipahami dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu dilihat dari slide sebelumnya. Tujuannya agar dapat bertukar informasi. Itu yang paling penting. Hal ini melibatkan penggunaan strategi dan keterampilan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima, menghasilkan pemahaman yang mendalam dan memicu tindakan yang diharapkan. Lalu ini ada 7C of Communication. Jadi ini adalah framework yang digunakan untuk efektivitas komunikasi. Yang pertama ini konkret. Jadi pesan yang disampaikan itu harus konkret atau jelas. Pesan yang disampaikan secara konkret dan spesifik itu biasanya menggunakan data yang nyata untuk memberikan gambaran yang jelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Contohnya, dalam kasus saya, kami perlu meningkatkan produksi sebesar 10% dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu pesan yang disampaikan itu jelas. Daripada saya bilang, kami perlu meningkatkan produksi. Itu yang disampaikan ada, tapi kurang jelas. Selanjutnya ada ringkas. Nah, jadi komunikasi itu bisa dengan ringkas, harus singkat dan padat. Terus pesan yang menggunakan kata-kata yang lebih efisien dan tanpa informasi yang tidak relevan. Lalu hindari pengulangan yang berlebihan dan fokus pada inti dari pesan yang ingin disampaikan. Terus pesan yang disampaikan itu ringkas dan jelas. Prinsip yang penting untuk meminimalkan kebingungan dan memaksimalkan pemahaman. Nah, jadi intinya ini to the point. Contohnya, tolong kirimkan laporan minggu ini ke email saya sebelum hari Senin pukul 9 pagi. Itu ringkas, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya kohesif. Jadi pesan yang disampaikan itu harus koheren atau teratur. Jadi pastikan informasi dan gagasan yang disampaikan itu saling terhubung dan membentuk alur yang logis. Jika pesan tidak kohesif, dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi efektivitas komunikasi. Jaga agar urutan dan hubungan antara gagasan tetap jelas dan terorganisir. Contohnya, jika saya bilang, perubahan produk mempengaruhi proses produksi. Oleh karena itu, kita harus memperbarui panduan produksi dan memberikan pelatihan kepada staf produksi. Nah, itu yang saya sampaikan itu jelas dan logis serta terurut. Nah, itu contoh yang bagus. Lalu bagaimana contoh yang salah? Contohnya, perubahan produk berpengaruh pada proses produksi. Staf juga perlu panduan produksi untuk menyediakan pelatihan kepada staf produksi. Oh iya, jangan lupa memberitahu bagian pengadaan juga. Nah, di situ saya menyampaikan contoh yang salah.
emang sedikit sama, cuman untuk mengolahnya itu lebih gampang yang saat yang saya sampaikan pertama. Lalu pesan yang disampaikan itu harus lengkap. Contohnya yang lengkap ini, komunikasi itu harus memberikan informasi yang lengkap dan relevan. Pastikan semua elemen penting dari pesan disampaikan dengan jelas. Hindari mengabaikan atau menghilangkan informasi yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif. Lalu komunikasi yang lengkap membantu penerima memahami pesan secara menyeluruh dan menghindari kebingungan atau kesalahpahaman. Jadi kalau misalkan informasi yang disampaikan itu tidak lengkap, itu dapat menyebabkan ambigu. Ini contohnya dalam kasus saya, tolong buat laporan produksi dengan data jumlah produksi, tingkat cacat, waktu downtime, dan efisiensi bahan baku. Itu contoh informasi yang lengkap yang saya sampaikan. Jangan menyampaikan seperti ini, tolong buat laporan produksi. Nah, orang produksinya pun pasti bingung apa yang mau dilaporkan gitu. Seadanya, bisa aja mereka bikin seadanya, atau yang dibuat yang tidak terlalu lengkap, tetapi banyak yang tidak relevan. Lalu jelas dalam komunikasi. Nah, jadi kejelasan pada pesan yang disampaikan itu harus efektif. Terus pesan yang dijelaskan mudah dipahami oleh penerima. Gunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh semua orang. Ini biasa ditemui di suatu organisasi yang mereka sudah tahu jargon atau istilah tersebut, lalu mereka memakainya setiap hari. Namun kadang begitu bertemu orang luar, mereka kadang suka menggunakan jargon atau istilah tersebut yang membuat orang lain tidak mengerti. Terus perhatikan struktur kalimat dan tata bahasa agar pesan dapat disampaikan dengan jelas. Contoh komunikasi yang bagus, misalkan saya mengatakan, tolong selesaikan pekerjaan ini sebelum pukul 15 sore hari ini. Nah, jadi yang saya sampaikan jelas, selesaikan pekerjaan sebelum pukul 15. Contoh yang tidak jelas, ini contoh yang salah adalah, harap selesaikan tugas ini secepat mungkin. Nah, itu mungkin secepat mungkin bisa saja sebisanya, atau bisa nyampe jam 5 sore sesuai waktu pulang, atau mereka buru-buru tetapi hasilnya tidak bagus. Terus ada korek atau benar. Komunikasi yang efektif membutuhkan keakuratan untuk menghindari ambigu. Pastikan informasi yang Anda sampaikan adalah benar dan terverifikasi. Hindari menyebarkan informasi yang salah atau tidak akurat, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau keputusan yang buruk. Periksa fakta dan angka sebelum menyampaikan pesan untuk memastikan kebenarannya. Nah, jadi dalam komunikasi itu harus korek atau benar. Contohnya, saya ingin menyampaikan kepada orang lain, pesanan untuk bahan baku sebanyak 500 unit telah diterima. Mohon pastikan pengiriman dilakukan pada 10 Agustus sesuai dengan spesifikasi yang telah disampaikan. Nah, itu benar adanya, datanya ada, dan itu adalah komunikasi yang baik. Jadi, jangan sampai mengatakan, saya telah menerima pesanan untuk 500 unit bahan baku. Harap kirimkan barangnya pada tanggal 10 Agustus. Itu contoh yang salah. Kenapa salah? Karena ini menggunakan persepsi, bukan menggunakan data. Terus sopan. Komunikasi yang efektif juga memperhatikan sikap dan etika sopan. Bersikaplah sopan dalam menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Hormati pendapat perspektif orang lain dan hindari bahasa atau perilaku yang tidak pantas atau tidak dihormati.
Sopan santun membantu membangun hubungan kerja yang baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkomunikasi. Jadi perlu dilihat lagi siapa lawan bicara kita gitu. Kalau misalkan lawan bicara kita teman dan mau ngajak main basa-basi, oke lah kita bisa pakai bahasa slang atau bahasa akrab. Tetapi kalau kita berkomunikasi dengan orang baru, dengan orang-orang penting, itu eh, harus dihindari. Contoh contoh yang baik ketika saya mengatakan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Anda dalam menjaga kualitas produksi tetap tinggi. Kami menghargai kontribusi Anda yang tak ternilai dalam mencapai target produksi kami. Nah, di situ saya menyampaikan rasa terima kasih dan dedikasi kepada para pekerja dengan bahasa yang sopan dan ada feedback dari saya. Jangan mengatakan ini, baiklah Anda melakukan pekerjaan yang baik, tapi jangan lupa mesin banyak target yang harus dicapai. Nah, di situ uh, menyampaikan saya menyampaikan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi tetap mengingatkan apa yang belum tercapai. Itu seperti uh, pada paragraf pertama melakukan pekerjaan yang baik itu terasa sia-sia. Jadi sedikit menyindir. Ya, semua soft skill dan hard skill yang saya dapatkan itu semua saya dapat di Bangkit Academy. Nah, di sini kebetulan Bangkit Academy membuka pendaftaran Bangkit 2023 batch 2 yang diselenggarkan oleh Kampus Merdeka. Nah, apa aja sih keuntungan untuk mengikuti Bangkit Kampus Merdeka ini? Yang pertama ada sertifikasi global dari Google, terus kurikulum dan instruktur yang dari industri, keterampilan di bidang teknologi, soft skill, dan juga bahasa Inggris, konversi sampai dengan 20 SKS jika kuliahnya masih ada SKS, terus kesempatan karir eksekutif eksklusif untuk lulusan, dukungan untuk membangun startup sampai dengan 140 juta rupiah. Itu keuntungannya. Terus alur belajar yang akan dicapai itu yang pertama ada machine learning itu sebagai TensorFlow Engineer, terus ada mobile development, terus yang terakhir ada cloud computing. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya, dari pengalaman saya. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih.